الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا، والصلاة والسلام على رسول الله الذي باقتداء سنته الشريفة أصبحنا للمتقين إماما، فصلوات الله عليه وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الميعاد الذي كان في أمامه. أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, keluarga saya semua tanpa kecuali, jamaah sekalian yang berada di dalam dan di area Masjid Taqwa ini, semoga seluruhnya senantiasa dirahmati, disayang dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini adalah penanda awal di bulan istimewa di antara sekian bulan yang kita lalui dalam setahun, berjumlah 12 bulan. Bulan-bulan yang kita lalui itu ada beberapa yang menarik, yang diistimewakan langsung oleh Allah dalam Al-Quran dan dirinci keistimewaannya dalam hadis-hadis Nabi SAW. Dan di antara keistimewaan itu ada tujuan-tujuan, ada keutamaan-keutamaan, ada bimbingan-bimbingan yang kalau kita ikuti, pertama akan merubah keadaan hidup kita menjadi lebih baik. Jadi kalau kita ikuti keutamaannya, itu sudah pasti akan merubah diri kita menjadi lebih baik. Dan ini adalah inti tujuan Islam dihadirkan, membuat kehidupan manusia lebih baik, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah di era Nabi sallallahu alaihi wasallam, masyarakat jahiliyah yang tidak baik, bukan kurang baik, tapi tidak baik. Karena ada jahlun, ada jahil, ada jahiliyah. Jahlun itu sudah enggak baik. Jahilun orangnya. Kalau digabungkan orang dengan sikapnya, sifatnya menjadi jahiliyah. Pemabuk banyak, pezina melimpah, perampok banyak, pembegal melimpah. Semua jenis keburukan hampir komplit pada masa itu. Datang risalah Islam, dibimbing lewat Al-Quran, diajarkan langsung oleh Nabi SAW bagaimana mempraktekkan isi Al-Quran dalam kehidupan. 12 bulan dalam setahun, dilatih di setiap waktu istimewa. Lalu latihan itu mampu merubah masyarakatnya dari jahiliyah menjadi masyarakat yang berkepribadian terbaik di masanya, dan diabadikan di Quran dengan turunnya surah ketiga Ali Imran di ayat yang ke-110. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik di antara sekian manusia yang pernah hidup dan beraktivitas di bumi. Di antara sekian manusia yang pernah hidup dan beraktivitas di bumi, kalian adalah umat terbaik. Padahal dasarnya umat terburuk, umat jahiliyah. Tapi dengan mengikuti tuntunan Al-Quran, mengikuti bimbingan Rasulullah, merubah keadaan itu menjadi umat terbaik yang pernah beraktivitas di bumi. Dan kurikulum dari Nabi itu diwariskan kemudian pada generasi setelahnya
generasi setelahnya sampai dengan ke kita. Quran yang diajarkan kepada umat Rasulullah di awal masa bernama sahabat itu Quran yang sama yang sekarang kita baca, Quran yang sama yang sekarang kita pelajari. Hadis-hadis yang disampaikan Rasulullah SAW adalah hadis-hadis yang sama kita temukan dalam kitab-kitab ulama yang dibukukan dan bisa kita akses sampai dengan sekarang. Jadi kalau orang dulu pernah menjadi baik, dan bukan hanya baik, tapi ketika masyarakatnya baik, kotanya ikut maju. Nabi hijrah dari Makkah ke mana? Hijrah dari Makkah ke mana? Hijrah dari Makkah ke mana? Terjadi perbedaan pendapat di kalangan jamaah. Nabi hijrah dari Makkah bukan ke Madinah asalnya, bukan ke Madinah, hijrahnya ke Yathrib. Yathrib itu nama salah satu anak keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam. Ketika kapalnya sudah merapat, badainya sudah reda, menyebar keturunannya. Di antara anak beliau, keturunan beliau itu ada yang bernama Yathrib nanti, kemudian singgah di satu tempat masih kosong. Maka tempat itu dinamai dengan orang yang pertama singgah padanya. Maka dikenallah wilayahnya dengan nama Yathrib. Jarak Nabi Muhammad SAW ke Nabi Nuh alaihissalam itu banyak sekali, ada rentang sampai 40 generasi kurang lebih. Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nabur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mihlail Matushala bin Kinan bin Anwas bin Adam alaihissalam. Coba ulang dia. Yathrib tempatnya belum maju, kotanya masih tertinggal, ekonominya masih di bawah resesi, jauh, pasarnya dimonopoli oleh Yahudi, kesengketanya tinggi, 600 tahun, 6 abad, Aus dengan Khazraj gak pernah akur. Kalau ada yang luka di Aus, Khazraj mesti luka. Kalau meninggal di Aus, Khazraj mesti meninggal. Konflik dua kubu besar, gak pernah selesai. Datang Nabi SAW menerangkan isi Al-Quran, menyampaikan bimbingan lewat hadis, melewati hari demi hari, masa demi masa, 10 tahun periode kepemimpinan Nabi, berhasil bahkan hanya dalam 2 tahun merubah dari keadaan yang tadinya tertinggal, ekonominya jauh ke belakang, konflik sosialnya tinggi. Yang pertama terjadi, cuma Nabi datang langsung akur. Akha bainal muhajirin wal ansar, akha bainal aus wal khazraj. Hal pertama yang Nabi lakukan, persaudarakan. Jadi Pak Wawali bisa melihat nih, ya, kalau kotanya ingin maju, berkah, ekonominya berputar tinggi, pengetahuannya tinggi, yang pertama dilakukan, persatukan warganya, satukan, kompakkan, sinergikan. Setelah itu bangun pusat kontrol, supaya warga datang, kalau ingin mengadu tahu tempatnya, kalau ingin cerita tahu tempatnya, kalau punya keluh kesah tahu tempatnya, kalau ingin memohon kepada Rabbnya tahu tempatnya. Maka tidak ada tempat yang bisa mengakomodasi semua kepentingan itu, mendekat kepada Allah, menampakkan nilai sosial, tempat untuk mengadu, tempat untuk bermuamalah dalam konteks kebaikan, dan tempat untuk mendapatkan solusi kecuali masjid. Maka yang pertama dibangun oleh Nabi SAW di Yathrib adalah masjid. Maka cuma 2 tahun roda ekonomi berputar bagus, masyarakat saling kenal, saling mencintai. Kalau ada orang viral masa itu, kalau ada orang paling istimewa adalah di Yathrib. Kalau ada orang paling jujur, di Yathrib. Kalau ada orang paling dermawan, di Yathrib.
Orang paling kompak di Yathrib. Maka berubah jadi suasana kota yang mencerahkan, yang penuh dengan cahaya. Dalam bahasa Arab, kota yang mencerahkan penuh dengan cahaya, maka namanya Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi Madinah itu setelah risalah Islam datang, setelah bimbingannya datang. Jadi kalau ada orang masuk Islam, sekali lagi, bahkan ada orang yang sudah Muslim, sudah otomatis pasti baik. Kalau ada orang Muslim, sudah otomatis pasti membangun tempat yang dia pijat. Kalau ada komunitas Muslim, sudah pasti itu tempatnya pasti bakal maju. Tapi kapan Muslim itu bisa memajukan kotanya? Kapan Muslim itu bisa jadi baik? Kapan Muslim itu bisa jadi kuat? Caranya adalah dengan kembali mempelajari kurikulum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu dipraktekkan, pasti hal-hal positif tadi bisa kita raih. Dan dibawa kemanapun pasti maju. Bapak Ibu sekalian, pernah ada yang tahu Iberia tidak? Iberia. Kalau Spanyol tahu? Real Madrid tahu? Barcelona tahu? Tahu. Sevilla tahu? Ronaldo tahu? Yang pindah ke Saudi itu. Itu wilayah Portugal dan Spanyol dulu tertinggal. Namanya Iberia. Gelap. Nggak ada kemajuan. Kapan itu maju? Setelah gubernur di Afrika Utara. Jadi Afrika Utara itu dulu provinsi. Provinsi dulu di masa-masa Islam itu. Ya, apa saja nanti daerahnya? Ada Mesir, ada Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair. Itu dulu wilayahnya, provinsinya Afrika Utara. Dapat permintaan dari Iberia, wilayah Spanyol, Portugal sekarang, minta dibantu, minta ditolong. Maka dikirimkan 10.000 orang di bawah pimpinan namanya Tariq bin Ziyad. Datang ke sana, dibantu, dibebaskan dari kezaliman, ditata kotanya, sampai maju 7 abad. Tidak ada kota paling indah di Spanyol pada saat itu, bahkan di Eropa, kecuali yang dikenal dengan Andalusia. Istananya, bangunan tata kotanya, arsitekturnya, ya, sampai dengan ke Sevilla, di sana ada istana namanya Alcázar. Sampai dengan sekarang, indahnya luar biasa, arsitekturnya luar biasa, dan ditemukan banyak ulama dan ilmuwan-ilmuwan besar lahirnya dari Andalusia. Kapan itu datang? Saat berubah tempatnya menjadi Muslim yang benar-benar Muslim. Maka pada malam hari ini saya melihat, insya Allah wajah-wajahnya ini terlihat, apalagi yang dekat-dekat sini nih ya, sudah semakin bercahaya tuh, kena pantulan lampu ya. Insya Allah dari malam hari ini kita akan belajar yang dengan pelajaran itu insya Allah akan merubah kepribadian kita lebih baik dan memajukan kota yang Allah amanahkan kepada kita untuk berkehidupan di sini. Tidak cukup dengan amin, kita ngaji dulu ya. Baik, di antara kurikulum itu adalah kurikulum pelatihan langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang diterangkan detailnya lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di waktu-waktu tertentu, khususnya di beberapa waktu yang istimewa, dan kita pada malam hari ini tepat berada di hari pertama di antara sekian waktu dan bulan yang istimewa itu. Pelajaran kita akan memulai dengan Quran surah ke-9 At-Taubah atau Al-Bara'ah ayat 36. Tafsirnya nanti ditemukan dalam Sahih Muslim nomor hadis 1675, riwayat sahabat Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu yang bernama asli sahabat Nafi' radhiyallahu taala anhu. Kita mulai dari sini, kita turunkan ayatnya, kita bedah hadisnya, lalu kita turunkan jadi kurikulum kehidupan yang melatih kita selama sebulan ini sebagai persiapan ke bulan berikutnya. Dan kalau benar ini, Ramadannya akan enak sekali dinikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surah ke-9 At-Taubah di ayat ke-36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah.
Inna iddatash syuhuri, aku tegaskan kata Allah. Bu, kalau baca Quran kemudian dibuka dengan kata inna, ini menunjukkan informasinya sangat penting. Apa ya? Informasinya sangat penting. Karena inna itu dalam ilmu nahwu disebut dengan harfu nasbin wa taukidin, tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Paham? Tidak. Harfu nasbin, huruf yang berfungsi nasab. Kalau baca, nasab itu harakat setelahnya jadi fathah kalau single. Kalau jama' umumnya di kasrah. Innal masjida, innal masjida. Kalau dia jama' bisa nanti fathah, bisa kasrah atau diganti dengan ya. Innal muslimin pakai ya. Tapi secara makna nasab itu dikatakan oleh orang Arab, nasabar rajulu asahu fil ardi. Seseorang menancapkan tongkatnya di tanah dengan kuat sampai nggak goyang, itu nasab namanya. Jadi huruf nasab itu huruf yang menguatkan informasi sampai-sampai saking kuatnya, tancapkan itu dalam jiwa, jangan goyang. Tancapkan dalam hati, kuatkan. Karena itu kalau ada kata inna membuka Al-Quran, inna itu artinya seakan Allah mengatakan, hei hambaku, tancapkan informasi ini kuat dalam hatimu, jangan pernah goyah, karena ada yang penting yang akan aku sampaikan. Inna iddatash syuhur, sungguh kata Allah, aku tegaskan jumlah bilangan bulan yang engkau akan lalui selama setahun itu, indallahi, yang telah Allah tetapkan, isna asyara syahran fi kitabillah, jumlahnya 12. Sebentar ya, kita ngaji untuk menemukan detailnya bahasa Quran. Bapak Ibu, kalau 12 itu jama' atau tunggal? Banyak atau sedikit? Banyak itu bahasa Arabnya jama'. Nah, jama' itu ada dua. Ada menunjukkan banyak tapi bisa terhitung. Yang hadir pengajian ada 5 misalnya, bisa dihitung 1, 2, 3, 4, 5, cepat dihitung. Tapi kalau jamaknya bentuknya cukup banyak, bisa dihitung tapi hitungannya tidak secepat yang lebih awal. Hitungannya lebih kompleks, hitungannya ngukurnya lebih banyak, 1, 2, 3, 4, biasanya di atas 7 ke atas, 7, 8, 9, 10, 12 dan ke atasnya. Itu dalam bahasa Arab disebut dengan jamak kathrah. Yang pertama jamak qillah, yang kedua jamak kathrah. Jamak qillah yang bisa dihitung sedikit dari kata syahrun, satu bulan. Jamak qillahnya ashhur, jamak kathrahnya syuhur. Jadi kalau disebutkan ashhur itu paling 3, 4 atau 5. Tapi kalau syuhur itu di atas 5, 8, 9, 10, 11, 12 itu syuhur. Perhatikan, ketika bapak ibu diminta persiapan untuk berangkat haji, siap-siap berangkat, kloter pertama, gelombang pertama, kata Allah jangan datang pas saat akan wukuf. Jangan datang tepat sebelum wukuf. Wukuf tanggal 9, datang tanggal 1, datang tanggal 2, terlalu mepet. Maka persiapkan beberapa bulan sebelumnya supaya tidak terjadi kemacetan yang parah, supaya diatur gelombang kepergiannya. Maka muncullah Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 197 menggunakan kata ashhur. Perhatikan, al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Al-hajju, puncak menuju haji itu ashhurum ma'lumat, dipersiapkan beberapa bulan keberangkatannya di bulan-bulan yang sudah viral. Ashhur urutkan minimal 3 bulan. Kalau bulan haji bulan 12, kurangi ketiga sebelumnya.
Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Syawal. Ramadan siapkan diri kita, Syawal sudah siap berangkat. Makanya gelombang pertama akhir Syawal, pertengahan Dzulqa'dah, nanti menjelang Dzulhijjah sudah merapat semuanya ke Arafat. Itulah asyhur. Tapi kalau bulannya lebih daripada 3, lebih daripada 5, 7, 8, 9, 10, 11, bahkan 12, berubah katanya dari asyhur menjadi syuhur. Pindah ke Quran surah 9 ayat ke-36. Inna iddatash syuhuri, bukan asyhur. Yang saya mau sampaikan, ini menunjukkan Al-Quran firman Allah, bukan kata-kata manusia. Kalau kata-kata manusia, siapa yang mengajari bilangan ini? Nabi nggak pernah belajar, Nabi nggak pernah sekolah. Kok bisa setiap katanya sesuai dengan keperluannya? Kok bisa setiap lafaz di dalam Al-Quran maknanya sesuai dengan kebutuhannya? Maka yang dimaksud di ayat ini, bilangannya bilangan lebih daripada 3, daripada 5, daripada 7, dan disebutkan tepat dalam Al-Quran. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Kata Allah, saya atur setahun itu, saya tetapkan sejak penciptaan langit dan bumi, bilangannya ada 12 bulan. Setahun ada berapa? Setahun ada berapa? Yang mengatur itu siapa? Yang menetapkan itu siapa? Dan tahukah kita semua, satu-satunya kitab suci yang langsung menerangkan setahun 12 bulan, Al-Quran. Silakan Bapak Ibu cek, belajar baca, bandingkan. Cuma di Quran ditemukan itu. Romawi pernah mencoba menjadikan 13 bulan, gak bisa, balik lagi ke 12. Artinya apa? Sebelum menjelaskan fungsi bulannya, Allah sudah mengenalkan kepada kita, hei, engkau yang beraktivitas 12 bulan dalam setahun, aku yang bikin waktunya, aku yang menata harinya, aku yang menata alamnya, aku yang menata ketentuannya. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, kalau engkau ikuti aturanku, ini yang dilakukan di bulan ini yang dikerjakan di bulan ini yang kamu harus lakukan di waktu ini ketentuannya, ini kondisinya, baca ini, lakukan ini. Maka ujungnya apa? Aku berikan keberkahan, kenyamanan, kesuksesan, dan kebahagiaan dalam setiap aktivitasmu. Itu maksudnya. Nah sekarang kita bertanya, ya Allah, bagaimana menjalani 12 bulan itu? Seperti apa detailnya dari bangun tidur sampai tidur lagi? Maka turunlah keterangan ayat selanjutnya. Teruskan ayatnya. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda. Perhatikan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 ini aku terangkan dulu ada 4 bulan yang istimewa. Ada berapa, Bu? Berapa, Pak? Perhatikan ya, nanti ketika disebutkan waktunya, Allah merinci dengan keistimewaannya. Nabi mendetilkan kepada kita. Yang 4 bulan ini istimewanya oleh Allah disebut dengan kata hurum. Apa namanya? Minha arba'atun hurum. Dari 12 ini ada 4 yang aku sebut kata Allah bulan hurum. Hurum itu seakar dengan kata haram, seakar dengan kata hurmah, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hormat. Hormat itu dari bahasa Arab, dari bahasa Arab ya, dari kata hormatun. Hukum haram, haram itu dimunculkan dalam syariat, ditetapkan oleh Allah, bukan ingin mempersulit kita, bukan, tapi ingin menjadikan kita lebih terhormat di hadapan Allah, terhormat di kalangan manusia. Makanya muncul hukum disebut dengan haram. Awas jangan salah, haram itu seakar dengan kata hormat, hormat. Jadi munculnya hukum haram bukan ingin mempersulit kita, bukan ingin menghambat kita beraktivitas, bukan, untuk menjaga kita supaya tidak berbuat yang salah, dan dengan kesalahan itu mengurangi kehormatan kita di hadapan Allah, mengurangi kemuliaan kita di hadapan manusia. Contoh, maaf ya Pak ya, Ibu ya, apa hukumnya mencela? Kenapa bengong?
Halo? Apa hukumnya mencela? Udah tahu haram mencela juga kan? Apa hukumnya apa hukumnya gibah? Saya tidak, Ustadz, tidak seperti ibu itu. Apa hukumnya hoax? Halo? Haram. Nah, kenapa jadi haram? Karena saat seseorang mencela, turun kehormatannya. Kalau nggak percaya silakan Pak Wawal itu, Pak Dedi, bangun cela tuh semua tuh. Ketika mencela, pasti akan balik dicela. Ketika mencela, pasti akan turun kehormatannya. Karena Allah tidak ingin makhluknya, hambanya ini turun kehormatan, maka muncullah hukum haram. Jangan dilakukan, nanti kamu jadi tidak terhormat. Sedangkan aku ciptakan kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki itu sudah terhormat. Bapak ibu sekalian, kita ini makhluk mulia. Mulia dengan firman Allah, ingat itu. Sejak Allah mencipta kita, melekat kemuliaan pada diri kita. Tadi dibacakan surat At-Tin, surah 95 oleh imam kita. Itu diawali dengan sumpah risalah Nabi terbesar. Nabi Isa alaihi salam, wat-tini waz-zaitun. Nabi Musa alaihi salam, wa turi sinin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa baladil. Untuk apa tiga sumpah itu? Untuk menunjukkan kemuliaan bentuk tubuh kita saat dicipta. Laqad khalaqnal insana fi. Setelah tercipta, diberikan potensi sifat mulianya. Pindah ke Quran surah 17 Al-Isra ayat ke-70. Walaqad Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Sungguh aku ciptakan semua anak cucu Adam dengan bawaan yang mulia, ujung kepala sampai ujung kaki. Fisiknya paling bagus, makanya disebut bashar. 35 kali disebutkan dalam Al-Quran. Itu pertama diciptakan disebut bashar. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashara. Quran surah 15 ayat 28. Bashar itu tampilan yang indah, halus, bagus. Nggak percaya? Di Bengkulu ada kebun binatang, Pak. Ada. Coba main ke kebun binatang, Bapak Ibu cocokkan kira-kira sama badak kulitnya halus mana? Kita. Sama harimau ganteng mana, Pak? Kita. Sama kuda kira-kira cakep mana? Kita. Ibu kalau lihat monyet kira-kira nih, cakep mana? Cakep ibu kan? Jadi dari semua makhluk ini, kita ini yang terbaik. Saya mau berikan rahasia nih ya. Tapi ini diantara kita saja nih. Jangan bagi-bagi orang ya, yakin ya? Tapi saya tanya dulu, sudah masuk Isya belum? 1 menit lagi ya. Baik, perhatikan. Saya akan berikan satu rahasia besar nanti setelah Isya. Kita jeda dulu, siapkan saf dulu dalam 1 menit, azan, langsung qomat, kemudian kita tunaikan Isya berjamaah. Siap ya? Baik, kita jeda sejenak untuk menunaikan salat Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahasia pertama yang tadi sempat kita ingin utarakan menjelang Isya. Rahasia pertama, tidaklah manusia itu dicipta, dibentuk dan bahkan diviralkan oleh Allah penciptaannya di kalangan malaikat dan jin kecuali dengan semua nilai keistimewaan. Penciptaan kita itu diviralkan langsung oleh Allah, disampaikan pada para malaikat dan sebagian jin yang ada pada masa itu. Allah sampaikan, wa idh qala rabbuka lil malaikati. Penciptaan kita diviralkan. Jin ikut di situ karena menggunakan metode dzikrul ba'dhi yuradu bihil kullu. Sinekdok pas prototo kalau bahasa Indonesia itu. Disebutkan sebagian tapi mencakup semua. Dari mana taunya ada jin di situ? 2 ayat. Di ayat 27-nya surah 15, wal janna khalaqnahu min qablu min naris samu. Di Quran surah ke-18 Al-Kahf di ayat ke-50, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih.
Jadi penciptaan kita itu saking mulianya, jin harus tahu, malaikat harus tahu. Inni khaliqun basyara, aku akan mencipta makhluk baru yang tampilannya indah. Bashar itu yang makhluk yang kulitnya halus, yang tampil indah. Maka nanti ditafsir di Quran surah 95 ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Setelah itu yang takwim itu ini Pak Bu, dari ujung kepala sampai ujung kaki itu takwim namanya, yang tegak, yang sempurna, yang sesuai dengan fungsi aktivitasnya. Nanti di ujung kepala sampai ujung kaki bukan hanya sempurna fisiknya, dituntun oleh Allah fungsinya supaya terjaga kemuliaannya. Ini dimuliakan nih dari kepala sampai ujung kaki. Mata kita mulia, telinga kita mulia, lisan kita mulia sampai ujung kaki. Dan kemuliaannya ditetapkan lewat firman Allah. Allah keluarkan dekret khusus, satu ayat khusus menjamin kemuliaan ini di Quran surah ke-17 di ayat ke-70. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Lam dengan qad ketemu, lam saja sudah taukid, qadnya sudah tahqiq. Lamnya menguatkan, qadnya menjamin. Kata Allah, aku tegaskan ya, aku jamin dari semua penciptaanku itu, aku ingin tegaskan, karamna bani Adam, dengan keagunganku aku ciptakan anak cucu Adam ini semua keturunannya dengan sifat-sifat yang mulia. Makanya ujung kepala sampai ujung kaki ini Pak mulia, mulia. Saking mulianya, nah ini dia, Allah turunkan hukum haram untuk mencegah ujung kepala sampai ujung kaki berbuat yang tidak mulia, sehingga merendahkan kehormatannya di hadapan Allah. Kenapa mata dilarang melihat maksiat? Karena mata ini mulia. Allah ingin menjaga kehormatan mata, dijaga supaya nggak salah lihat, supaya matanya bercahaya melihat yang baik-baik. Maka turunlah surat cahaya, surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang masih merasa punya iman, coba pandang yang baik-baik saja, palingkan dari pandangan yang tidak baik, palingkan dari yang tidak mulia. Ketika seseorang mulai menatap yang tidak mulia, merendahkan kehormatannya di hadapan Allah, meruntuhkan kemuliaan penciptaannya. Karena itu orang yang suka lihat gambar-gambar yang tidak bagus, gambar-gambar yang kotor, yang jorok, video-video yang tidak layak untuk dilihat, itu pasti sedang merendahkan diri di hadapan Allah. Makanya dia takut ketahuan, yang kalau kelihatan pasti terhina, rendah kemuliaannya. Demikian perempuan, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Perempuan pun jaga pandangan, karena mata mau aku ciptakan dengan mulia. Insyaallah. Dari mata turun ke lisan dulu, langsung ke hati aja. Ke lisan dulu. Mata turun ke lisan. Turun ayat lisan. Quran surah 49 ayat 11 sampai 12 dulu contoh. Ya ayyuhalladzina amanu, hai semua orang yang sudah merasa punya iman, la yaskhar qaumin qaum, jangan saling mencela. La yaghtab ba'dukum ba'dha, enggak boleh bikin hoax, enggak boleh nyebar fitnah, tidak boleh berdusta. Wailul lil mukadzibin, celaka kalau dusta. Kenapa dijaga lisan ini? Kenapa haram mencela? Kenapa haram memfitnah? Haram berdusta? Untuk menjaga kemuliaan lisan. Sebab kalau lisan bertutur yang tidak baik, kemuliaannya berkurang. Allah sayang, jangan sampai ada hambaku terhina, jangan sampai ada hambaku hidupnya tidak mulia. Jaga lisan. Maka muncullah ajaran kalimat thayyibah, dilatih setiap ba'da salat. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam salah satu hadis yang sangat viral, kunna fi ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam la na'rifu inqida' as-shalah illa bi sawti takbir. Kami di era Nabi enggak tahu selesai salat itu sudah selesai kecuali beberapa tempat kedengaran
Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Artinya apa? Di awal-awal masa yang belum paham dibimbing oleh Nabi. Dijaharkan, dibimbing supaya tahu. Kalau sudah paham, makin sir. Sudah mengerti masing-masing. Jadi untuk menjaga lisan supaya baik ada urutannya. Itu ada urutan kapan jahar, kapan tengah-tengah, kapan sir. Bismillah juga begitu, 70 hadis. Ada yang jahar, Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang sir, Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang gak dibaca sama sekali, Alhamdulillahirrabbilalamin. Ada rakaat pertama dibaca, selanjutnya tidak, Bismillahirrahmanirrahim, selanjutnya tidak. 70 hadis, 4 cara. Nanti ada yang milih jahar, ada yang sir, ada yang gak dibaca sama sekali. Ada rakaat pertama dibaca, selanjutnya tidak. Latihan dari Nabi untuk menanamkan kalimat bismillah dalam jiwa kita. Kenapa? Karena kita mulia. Wa razaqnahum minat thayyibat. Karena Anda mulia, maka makannya pun mesti dari cara yang benar. Karena tubuh kita mulia, asupannya mesti betul, mesti mulia. Caranya harus mulia, yang dimakan pun harus benar. Maka turun Quran surah kedua ayat 168 sebagai tafsirnya. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan. Ya disebutkan 361 kali dalam Al-Quran untuk manggil yang dekat, menengah dan jauh. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya munada untuk menegaskan, haknya tanbih untuk mengingatkan. Kata Allah, hei semua manusia dimanapun yang merasa dekat, menengah atau jauh dariku, aku tegaskan, aku ingatkan, kalau cari makan silahkan menyebar. Tidak semua yang di Bengkulu asli Bengkulu. Tadi saya makan salah satu restoran, ternyata dari Bandung. Dapat jodoh di Bengkulu, alhamdulillah. Buka restoran, berkembang. Saya tanya sudah berapa lama di Bengkulu? Alhamdulillah Ustadz, baru 15 tahun. Rizkinya dari Bandung, dapatnya di Bengkulu. Dia merantau, dapat. Tapi kata Allah apa yang disampaikan? Kulu mimma fil ardi halalan. Carinya dengan cari yang halal. Kenapa? Karena Anda mulia. Jangan cari dengan yang haram, nanti kemuliaannya runtuh. Makanya di Islam dilarang mencuri, dilarang korupsi. Pak Wali ya, jangan korupsi Pak. Kita ingatkan mumpung ada di sini kan ya. Iya. Pak Gubernur kita ingatkan jangan korupsi. Kenapa? Karena mulia. Sebab kalau itu dilakukan pasti merendahkan kemuliaan. Bahkan kalau ngaji Qur'annya lebih dalam lagi, setiap jabatan dilekatkan, keluarga terbawa. Jadi kadang-kadang psikologi Quran bilang begini, hati-hati kalau berbuat salah. Kamu yang salah, anakmu bisa kena. Bapaknya yang korupsi, anaknya yang dibully. Tetangganya main lato-lato. Hati-hati. Makanya pikir-pikir dulu. Ibu juga begitu, karena di Quran psikologinya gitu Bu. Kalau suami yang punya jabatan, istrinya juga melekat. Coba, bapaknya yang RT, ibunya ibu, padahal namanya Yeti itu. Jadi ibu RT coba, padahal yang RT bapaknya. Yang wali kota bapaknya, ibunya ibu wali itu. Jadi ketika ibu tidak bisa mengontrol perbuatan, suami kena. Dan problemnya di Quran, wanita diberikan 2 nama. Kalau sendirian disebut mar'ah, kalau banyakan disebut nisa. Kalau sendirian disebut apa? Mar'ah, dari kata muru'ah, yang senang tampil indah dan terhormat. Seakar hurufnya dengan mir'ah, cermin. Mir'ah cermin, mar'ah perempuan. Makanya perempuan dekat dengan cermin. Itu normal. Mau kesini ngaca dulu. Di jalan lihat spion mobil, ngaca lagi. Mau masuk lihat handphone, ngaca lagi. Tidak apa-apa, itu mar'ah. Tapi kalau banyakan jadi nisa. Nisa itu seakar dengan nasa, sifat gemar cerita, mencurahkan apa yang dirasakan. Turun Quran surah 4 ayat 34. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Kadang-kadang lupa yang dicurhatin itu hal yang tidak seharusnya dibuka.
Judulnya pengajian tuh. Ketemu sama temen. Apa kabarmu? Alhamdulillah baik. Gimana keluarga? Anak-anak sehat? Suami gimana? Itu masalahnya tuh. Mulai itu. Sekarang nggak pengajian bikin status sendiri kan? Itu yang bahaya tuh. Hati-hati. Salah langkah, yang lain kena. Wa razaqnahu minat thayyibat. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqnahu tafdila. Dan semua makhluk yang ada itu yang pernah aku cipta, manusia ini makhluk unggul. Yang bibit unggul itu kita, Pak, bukan tumbuhan. Ini bibit unggul ini, makhluk unggul, ujung kepala sampai ujung kaki terhormat. Dan ada ujian. Kalau malaikat terhormat, wajar karena nggak diuji, sifatnya cuma takwa. Jaminannya Quran surah 66 ayat yang ke-6. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tuh nggak kenal salah, kata Allah. Dan tupoksinya pasti benar, nggak akan tertukar. Nih contoh, pernah dengar malaikat Jibril korupsi ayat? Pernah? Nggak pernah. Pernah dengar malaikat Israel, malaikat maut tertukar mencabut nyawa? Nggak ada. Jibril, saya bosan lihat Firaun, kamu aja yang cabut deh. Nggak ada. Tetap yang nyabut malaikat maut. Quran surah 32 ayat 11. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Jadi kalau malaikat itu pintar, malaikat itu soleh, wajar tercipta dengan sifat takwa namanya, soleh terus. Malaikat nggak kenal salah, lawannya setan. Setan nggak kenal benar. Makanya malaikat di Quran disebutkan 88 kali, setan disebutkan 88 kali. Setan nggak kenal benar, malaikat nggak kenal salah. Manusia di tengah-tengah punya takwa dorongan malaikat, punya fujur yang diwaswasi setan. Quran surah ke-91 ayat 7 sampai dengan 8. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia tengah-tengah. Makanya manusia itu kalau soleh di atas malaikat, karena untuk soleh itu ada ujian. Awal-awali ada proyek nih, renovasi Masjid At-Taqwa. Datang satu vendor, Pak, kami Pak kalau bisa dipilih, ada komisi Pak 100 juta. Maaf ya, jari saya ini jadi tahiyat, tidak akan pernah dipakai maksiat, nggak mau saya. Alhamdulillah. Tapi kata bosnya naik 1 miliar Pak. Tunggu sebentar, saya istikharah dulu. Gak boleh ada istikharah Pak dalam maksiat. Ya, jaga. Jadi ada tantangan. Jadi kalau beliau ini mau berbuat baik, belum tentu bisa langsung itu. Ada godaan dulu, ada perasaan dulu, ada hambatan dulu, ada malasnya dulu. Apa Anda kira mau kesini langsung bisa berangkat? Allah uji lewat hujan gerimis dulu. Berangkat nggak tuh? Aduh, gerimis ya. Jadi datang nggak ustadznya? Ustadz datang, kencengin lagi hujannya. Kalau perlu badain dikit pakai angin. Bertahan nggak? Masih mau ngaji nggak? Jadi kita ini jadi soleh karena ada ujian. Maka wajar ketika Adam alaihissalam dicipta dan soleh, malaikat sujud. Kita ini mulia. Dan kita harus menemukan kemuliaan itu. Kita harus menggali kemuliaan itu. Kalau tidak, dikuasai setan nanti. Memang setan gak kenal benar, taunya salah terus. Tapi ada malaikat yang gak kenal salah, taunya benar terus. Kita di tengah-tengah. Gali potensi takwanya, redam potensi fujurnya. Kapan itu bisa dilakukan? Seperti apa caranya? Itulah pembahasan inti malam kita dengan turunnya Quran surah 9 ayat 36 itu. Jadi tadi dari awal sampai sekarang baru muqaddimah kita itu. Sekarang baru kita mulai. Maka kembali ke Quran surah 9 ayat 36. Inna iddatasy syuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Kata Allah, aku desain 12 bulan itu kalian beraktivitas silahkan sampai ketemu ajal. Tapi di antara 12 itu ada bulan latihan. Bulan latihan untuk menjaga kehormatan. Namanya bulan hurum. Ada 4 bulan. Berapa bulan? 4. Apa saja 4 bulan itu? Lihat tafsirnya dari Nabi. Dan lihat bagaimana Nabi membimbing umatnya
dari tafsir itu. Pindah ke Sahih Muslim, karena kalau tafsir pasti di hadis. Sebentar, kita kenali dulu ya. Nama kerennya konfigurasi. Ya, konfigurasi itu bentuk, tata. Seperti apa kitab hadis itu, kayak supaya kenal dan tahu cara berinteraksinya. Jadi ada 4 secara umum kitab hadis itu namanya, secara umum. 1 kitab jami'. Kitab apa? Jadi bukan hanya masjid yang jami'. Kitab hadis ada yang jami'. Contohnya apa? Al-Bukhari, Sahih Muslim, itu kitab jami' namanya. Kitab jami' itu kitab hadis yang menghimpun banyak tema, banyak topik secara umum. Biasanya topik-topik terkait dengan kebiasaan Nabi. Selama 24 jam Nabi kerjakan apa? Dipilih tema-tema sesuai dengan profesi kita. Itu kitab jami' namanya. Makanya Sahih Al-Bukhari, nama aslinya, nama kitabnya itu Al-Jami' As-Sahihil Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itu nama aslinya. Kita coba ulangi. Al-Jami' As-Sahihil Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Kata Imam Al-Bukhari, kitab saya ini isinya banyak topik. Topiknya saya urutkan dulu, infonya tersambung ke Nabi. Saya pastikan sahih. Saya urut-urut dari sipulan sampai ketemu Nabi. Saya terangkan nggak panjang-panjang, singkat padat. Ini ayatnya, ini hadisnya. Di caranya begini beliau itu. Ada 97 topik disusun oleh beliau temanya. Ini yang merasa imannya seringkali turun naik. Kayak lift, naik turun, naik turun, naik turun. Kalau sedang naik, semangat sholat sunnah dikerjakan. Kalau sedang turun, jangankan sunnah, subuh terlambat, fardu kadang-kadang terlambat. Gimana supaya naik gak turun-turun? Maka topik kedua namanya Kitabul Iman, topik menjaga iman. Ada 57 hadis. Dibagi subtopik, subtema. Ini ayatnya, ini hadisnya. Ini ayatnya, ini hadisnya. Cara menjaga iman dengan amalan fisik bagaimana? Cara menjaga iman dengan amalan harta bagaimana? Cara menjaga iman dengan menjaga maksiat supaya tidak terjerumus bagaimana? Kitabul Iman. Saya lihat ada adik-adik nih yang belajar nih di kampus. Gimana supaya belajarnya cepat? Cepat paham, cepat mengerti, cepat ingat, tidak lupa, cepat mengerti, tak lupa-lupa. Kan ada yang cepat ingat, cepat lupa. Cepat ingat, lambat lupa. Ya? Lambat ingat, lambat lupa. 4, lambat ingat, cepat lupa. Itu musibah. Seterangkan sudah 2 jam, paham, tidak. Begitu mau pulang, ingat, keluar, lupa. Nah ini ada yang kelima, cepat ingat, gak lupa-lupa. Jadi mau lupa susah. Mau lupa susah, bukan mau ingat. Biasanya utang kan begitu Pak ya. Ini ilmu. Gimana caranya? Kitab yang ketiga, Kitabul Ilmi, baca itu. Ada 97 topik dari kebiasaan Nabi, ya, wasunanihi dan sunnah-sunnahnya dikumpulkan oleh beliau. Sahih Muslim juga begitu. Nah, ini Pak Wali nih, sama Pak Wali bisa duduk-duduk sambil i'tikaf ngaji Sahih Muslim Pak. Ngaji Sahih Al-Bukhari, ada Kitabul Imarah namanya, kitab tata kelola pemerintahan. Bagaimana memerintah yang berkeadilan, bagaimana memanfaatkan potensi masyarakat. Ini Bapak nih kalau lihat berapa potensi zakatnya nih di Bengkulu tuh. Tapi lihat formulasinya, bagaimana menyalurkan zakat dengan benar supaya tertata, supaya bagus. Tukhadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Ada berapa kecamatan? 9 kecamatan. Lihat potensi zakatnya. Yang di kecamatan A, ambil dari yang sudah berhak mengeluarkan di situ, kembalikan ke situ dulu. Jangan ke pusat dulu. Salurkan di situ, lebihnya baru kumpulkan di kota. Subsidikan ke bagian wilayah yang lainnya. Bagaimana disampaikannya? Nanti ada babnya lagi. Ini yang untuk support untuk berusaha, ini yang support pendidikan, ini yang support karena tidak ada pekerjaan, ini yang mohon maaf, yang ditinggal suami, ada janda-janda, ada yatimnya, ada formulasinya. Nah, sekarang kadang-kadang baru keluar di store ke pusat. Daerahnya mau butuhkan sesuatu, potensi zakat 1 miliar, setorkan ke pusat. Ada permintaan di sini 500 juta, bikin proposal, keluar 300. Nah, itu yang kita dapatkan tuh ilmunya tuh. Balikkan. Wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Balik. Kembali ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kitab pertama Sahih Muslim. Kedua kitab Sunan namanya.
Kitab Sunan. Sunan itu kitab hadis yang disusun berdasarkan urutan fikih. Kalau antum mau ngaji bab taharah, cara wudhu yang benar bagaimana, cara sholat dari awal sampai akhir bagaimana. Di Al-Bukhari itu masih umum, sahih, iya betul sahih, paling sahih, tapi babnya belum tentu mencakup semua karena urutannya masih umum. Cari kitab Sunan. Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai. Ya, kalau Sunan Kalijaga nggak ada di situ ya. Dan Gunung Jati nggak ada, itu yang ngajarkan. Kitab Sunan. Contoh. Antum kalau i'tidal baca apa? I'tidal barusan tadi baca apa? Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Kemudian mau sujud. Habis i'tidal itu ruku apa tahiyat? Sujud, alamak amat ya. Habis i'tidal sami'allahu liman hamidah, sujud. Ini saya tanya, kalau mau sujud pakai telapak tangan dulu, pakai lutut dulu? Yang telapak tangan angkat tangan coba. Yang lutut, yang semuanya. Nah itu ditemukannya di mana? Di Al-Bukhari, dicari sampai kiamat kurang 2 hari nggak akan ketemu. Jadi kalau antum mengandalkan Al-Bukhari saja nggak sujud-sujud tuh. Allah liman hamidah, Allah liman hamidah, gimana? Baca di kitab Sunan, ketemu tuh. Di mana ditemukannya? Kita bisa temukan di Sunan Abu Daud misalnya. Nomor 838 dari Wa'il bin Hujur radhiyallahu taala anhu, paling kanan sebelah bawah di kitabnya itu. Itu yang pakai lutut. Yang pakai telapak tangan beda 2 nomor, 840 paling kiri atas di Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dua-duanya ada. Nah, kalau nggak paham nanti, nggak ngerti ngaji seperti ini, nggak tahu kitabnya, potensinya bisa salah paham. Saya baru pulang dari Libya, nyampe ke Indonesia, ngajar di Bekasi, suami istri malam-malam nggak tegur sapa semalaman gara-gara perkara telapak tangan atau lutut. Suami pulang kantor macet, nggak sempat ke masjid, pulang di rumah. Ini nyata kisahnya, kami alami. Ya, tiba-tiba istri lihat. Suami turun pakai lutut dulu, istri baru ngaji. Begitu ngelihat, salah. Kalau salah masih mending, bid'ah itu yang agak repot tuh. Tidak apa-apa, karena kan belum tahu. Kalau belum tahu jangan dicela. Tidak boleh mencela. Saya tidak mengajar Anda untuk saling mencela, saling berbagi. Kalau sudah tahu pilihan, tidak perlu saling memaksa. Kalau yang kurang tepat, kita luruskan dengan cara yang baik. Jelas ya? Fadzakir innama anta dzakir lasta alaihim bimu. Kamu tidak ditugaskan untuk menguasai orang, untuk mengingatkan saja. Maka apa yang terjadi? Nah, ini salahnya. Istri tanpa muqaddimah. Begitu salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung maju tanpa muqaddimah. Papa salah tuh. Sedangkan suami apa bu? Di rumah tangga itu tugasnya bagian apa? Pemimpin. Pemimpin cirinya apa? Nah, ciri pertama pemimpin itu tidak mau dipimpin. Hanya menerima masukan, jarang menerima saran. Ya, itu sifatnya itu. Tapi itu sifat bagus untuk pemimpin. Karena itu diberikan masukan yang positif. Nah, ini cara masuknya salah. Papa sholatnya salah. Suami defense. Kenapa emang mah? Harusnya tadi waktu sujud bukan lutut dulu, telapak tangan dulu. Langsung suami balas, mama yang nggak baca hadis. Padahal dua-duanya nggak tahu hadisnya. Yes, di tempat A, suami ngaji tempat B, nggak ketemu tuh dua-duanya. Datang ke saya besok itu semalaman nggak tegur sapa, udah. Padahal suami baru pulang kerja, udah bini begitu, udah sholat, udah mau bareng-bareng, nggak tegur sapa, nggak saling tengok. Cuman karena tangan tahu. Begitu tanya, begitu saya senyum. Saya bilang, bapak yang pakai lutut di Sunan Abu Daud nomor hadis 838 nih paling kanan sebelah bawah. Kitabnya begini dari Wa'il bin Hujur radhiyallahu taala anhu. Ibu yang pakai telapak tangan dari sahabat Abu Hurairah nomor hadis 840 nih ke atasnya cuma beda 2 nomor. Oh, gitu ya Pak Ustaz. Senyum pulang. Cuma beda 2 nomor.
Wa'il masuk Islam dari awal-awal sebelum Abu Hurairah. Nabi masih segar. Ikut perang Badar, ikut perang Uhud, ikut perang Tabuk, segar. Lihat Nabi sholat, sujudnya pakai lutut. Abu Hurairah masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi meninggal, tahun 7 Hijrah. Nabi SAW wafat usia kurang lebih 63 tahun. Jadi kalau 3 tahun sebelum meninggal, usia berapa? 60 tahun. 60 tahun itu penyakitnya klasik, pasti lutut. Makanya banyak riwayat Nabi sholat kadang pakai tongkat, kadang nyandar ke tiang, lututnya mulai bermasalah. Makanya saat turun pakai telapak tangan. Tapi 2 hadis ini ingin menunjukkan bahwa problemnya bukan tua atau muda. Jadi jangan disimpulkan kalau ada anak muda dia sujud pakai telapak tangan, Anda lihat tua nih gitu. Bukan, itu salah. Ya, kaidahnya al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Lihat lafadznya, maksudnya apa? Untuk memudahkan. Kalau Anda mau pakai lutut, boleh. Lutut bermasalah, pakai telapak tangan. Sebab kalau nggak dijelaskan susah. Pelanggan bermasalah telapak tangan, pakai lutut. Jadi yang pakai lutut benar, yang pakai telapak tangan benar. Yang salah yang pakai kepala duluan, itu yang bid'ah. Nah, itu kitab sunan namanya. Nah, ini Anda kalau mau belajar sirah, cari hadis. Ini saya mau ingin anak saya seperti Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, meriwayatkan 2000 hadis. Saya pedagang nggak sempat banyak lihat ta'lim, nggak sempat banyak ngaji, tapi anak saya harus dapat. Mana Ibnu Abbas itu hadisnya radhiyallahu taala anhuma. Saya pengen seperti Sayyidah Aisyah, kata ibu, yang rajin, bisa ngajar ke depan. Berapa banyak hadis diriwayatkan? Maka cari kitab namanya Musnad. Namanya apa? Musnad. Contohnya Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Syafi'i. Nanti kalau kita mau nyari hadis, wah ini kata hadis, kata Pak Ustaz, di mana ada hadisnya? Innamal a'malu binniyat. Mau dicari, cari kitab Mu'jam namanya. Ada 4. Nah, sekarang ini ayatnya Quran surah 9 ayat 36, hadisnya kita lacak di hadis Muslim. Nomor hadis 1675. Kalau mungkin nanti ada beda, misalnya cetakan karena Anda mukhtasar misalnya, nah maka cari rawinya namanya Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu. Nama aslinya Nafi' radhiyallahu taala anhu. Langsung saya bacakan cepat ya. Maaf sebelumnya saya tanya dulu, kita sampai jam berapa ini? Ya, ada apa-apa. Yang penting Anda nyaman ya. Insyaallah. Silahkan Anda sampai subuh, saya jam 9 pulang. Malam ini khusus kita informasi, besok kita tanya jawab. Besok dana materi. Besok tanya jawab. Ya, saya tanya Anda jawab, ya. Besok di Masjid Taqwa juga kan ya. Cuma beda tempat tapi kita diskusi. Besok libur ya? Insyaallah ya. Baik. Lanjut dulu. Qala haddatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan. Inna zamana qad istadara ka hayati. Perhatikan baik-baik. Waktu itu akan terus berputar seperti asalnya. Yauma khalaqas samawati wal ard. Ketentuannya telah ditetapkan sejak bumi dicipta. Jadi Pak Ibu, kita itu akan menjalani waktu setiap hari begitu aja. Sekarang malam nih Bu, Pak, besok ketemu malam lagi. Waktunya netral. Yang merubah keadaan itu aktivitas kita. Jadi besok tuh sama aja. Sekarang 20.42, 8.42 malam PM, besok ketemu waktu begini juga, pas di waktu yang sama. Terus tuh pindah menit, pindah detik. Waktu nggak berubah, begitu aja, berputar aja. Yang merubah keadaan tuh kita. Saya waktu kesini, waktu Tanwir Muhammadiyah kan belum ada ini nih. Sekarang ada ini. Besok-besok mungkin akan lebih bagus lagi kanan kirinya. Nggak cukup dengan amin, kan Bapak nanti yang wujudkan tuh. Insya Allah. Ya, besok mungkin ada payung di luar, gitu kan? Insya Allah yang kalau ada kajian Jumat berkah ada sarapannya, ya. Amin. Insya Allah. Tapi saya sudah dengar programnya, Masya Allah luar biasa, Pak. Nanti kita sinergi itu ya. Nanti di akhir aja saya sampaikan. Balik lagi. Nah, jadi kalau kita nggak manfaatkan waktu dengan baik, rugi.
Kalau kita ingin mengisi waktu untuk dimanfaatkan, berubah namanya dari zaman menjadi asrun. Orang Arab mengatakan al-waqtul ladzi yu'asiruna fahuwa asrun. Waktu yang kita isi, yang sekarang kita manfaatkan, diisi dengan aktivitas, namanya asr. Mau apa nih? Harus punya rencana. Harus punya rencana, siapkan dari malam ini. Besok mau ngapain? Besok jamaah di mana subuh? Infak di mana? Jam 7 kerjakan apa? Jam 8 bagaimana? 9 seperti apa? Harus punya rencana. Makanya sholatnya disebut subuh dari kata asbah. Quran surah 81 ayat 18. Was-subhi idza tanaffas. Kalau sudah subuh mesti jelas rencananya. Eksekusi. Tanafas itu mulai aktivitas. Ya, tumbuhan keluarkan oksigen. Matahari bersinar membelah kegelapan malam, itu tanafas. Was-subhi idza tanafas. Nah, kita manusia makhluk mulia sudah punya rencana. Dari mulai subuh ada kegiatan apa yang mau dikerjakan. Itu kita bawa menghadap Allah, kita sholat, minta petunjuk, minta kemudahan. Aktivitasnya sudah ada. Siapkan dari sekarang.